Hai teman-teman, selamat kembali ke YouTube channel ini. Sebelum kita memulakan pembacaan kita, mari kita berdoa. Bentar. Mari kita berdoa ya. Bapak yang ada di surga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Kau telah berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Dan Tuhan, kami dapat bangun pada hari ini dengan kekuatan yang baru daripada Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Kami berdoa agar Kau memberi kami hikmat dan kebijaksanaan daripada Engkau itu. Agar kami Tuhan mengerti Tuhan setiap firman Tuhan yang Kau sampaikan melalui firman-Mu ini Tuhan. Biarlah rahasia-rahasia kerajaan surga dinyatakan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala roh-roh kuasa gelap yang coba mengganggu kami Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau bekerja Tuhan, Roh Kudus yang Engkau taruhkan sebagai penolong kami itu, biarlah memimpin kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dan melalui firman ini Tuhan, bukan saja kami membaca, bukan saja kami cuma mendengar, namun kami dapat menerapkan itu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, amin. Oke, sekarang kita masuk di dalam Keluaran 21, peraturan tentang hamba berbangsa Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kamu sampaikan kepada mereka. Jika engkau membeli seorang hamba bangsa Ibrani, dia hanya boleh berhikmat denganmu selama 6 tahun saja. Pada tahun ke-7 dia hendaklah keluar sebagai orang bebas tanpa dikenakan tuntutan. Jika datangnya seorang diri, maka dia harus keluar seorang diri juga. Jika dia telah mempunyai istri, maka istrinya harus keluar juga bersama-samanya. Jika tuannya memberinya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan untuknya, maka istrinya itu dengan anak-anaknya tetap menjadi milik tuannya. Hamba itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika hamba itu berkata dengan sejelas-jelasnya demikian, aku mengasihi tuanku serta istriku dan anakku, aku tidak mahu keluar sebagai orang bebas. Maka tuannya harus membawanya ke hadapan Allah, kemudian membawanya ke pintu atau ke tiang pintu untuk menindik telinganya dengan penindik, maka dengan itu dia akan menjadi hamba tuannya seumur hidup. Jika seseorang menjual anak perempuannya sebagai hamba, maka hamba perempuan itu tidak boleh keluar dan bebas seperti hamba lelaki. Jika perempuan itu tidak disukai oleh tuannya yang telah memilihnya untuk dirinya, maka dia harus mengizinkan perempuan itu ditebus semula. Dia tidak berhak menjualnya kepada bangsa asing, karena dia tidak menepati janjinya kepada perempuan itu. Jika dia memilih perempuan itu untuk anak lelakinya, dia harus melayaninya sebagaimana seharusnya anak perempuan dilayan. Jika dia memperistri perempuan lain, maka dia tidak boleh mengurangi makanan bagi perempuan itu, pakaiannya dan juga nafkah batinnya. Jika dia tidak memenuhi ketiga-tiga hal itu, maka perempuan itu boleh keluar dengan bebas tanpa dikenakan tuntutan. Peraturan tentang kecederaan. Ayat 12, sesiapa yang memukul orang hingga mati, dia pasti dihukum mati. Meskipun begitu, jika pembunuhan itu tidak disengajakan dan Allah membiarkan tangannya berbuat demikian, maka aku akan menentukan bagimu suatu tempat kemana dia dapat lari. Jika seseorang berbuat zalim kepada sesamanya dan membunuhnya dengan tipu muslihat, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbah atau tempat pembakaran korbanku dan menjalankan hukuman mati atasnya. Sesiapa yang memukul ayahnya atau ibunya, dia pasti dihukum mati. Sesiapa yang menculik seseorang, sama ada orang itu sudah dijualnya atau masih dalam tangannya, dia pasti dihukum mati. Wow. Sesiapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya, dia pasti dihukum mati. Jika ada orang yang bertengkar lalu salah
seorang memukul yang lain dengan batu atau penumbuknya dan mangsa itu tidak mati tetapi perlu terbaring di tempat tidur serta kemudian dapat bangkit dan berjalan lagi di luar dengan memakai tongkat, maka orang yang memukulnya itu bebas daripada kesalahan. Dia hanya perlu mengganti kerugian orang itu karena orang itu harus berhenti bekerja dan dia harus menanggung biaya pengobatannya sampai sembuh. Jika seseorang memukul hambanya baik lelaki maupun perempuan dengan tongkat, hingga hamba itu mati di tangannya, dia pasti dihukum. Tetapi jika hamba itu masih hidup 1-2 hari, dia tidak akan dihukum karena hamba itu miliknya sendiri. Jika ada orang berkelahi dan tidak sengaja memukul seorang perempuan yang mengandung sehingga kandungannya itu gugur, walaupun perempuan itu selamat, maka orang itu pasti didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya dan dia harus membayarnya untuk menepati apa yang diputuskan hakim. Tetapi jika berlaku kecederaan yang parah, engkau harus membayar nyawa diganti nyawa. Wow, ini dulu guys. Mata diganti mata, gigi diganti gigi, tangan diganti tangan, kaki diganti kaki, luka terbakar diganti luka terbakar, luka diganti luka, dan bilur diganti bilur. Jika seseorang memukul mata hamba lelakinya atau mata hamba perempuannya hingga merosakkannya, maka dia harus memerdekakan hamba itu untuk mengganti matanya itu. Jika dipukulnya sampai tertanggal gigi hamba lelakinya atau hamba perempuannya, maka dia harus membebaskan hamba itu untuk mengganti giginya itu. Seterusnya ayat 28, jika seekor lembu menanduk seorang lelaki atau perempuan sehingga mati, maka lembu itu mesti direjam dan dagingnya tidak boleh dimakan, sedangkan pemilik lembu itu bebas daripada kesalahan. Akan tetapi jika lembu itu sejak dahulu memang sering menanduk dan pemiliknya tidak mau menjaganya walaupun sudah diberikan peringatan, lalu lembu itu menanduk mati seorang lelaki atau perempuan, maka lembu itu harus direjam dan pemiliknya pun harus dihukum mati. Namun, begitu jika sejumlah uang tebusan ditanggungkan kepadanya, maka dia hendaklah membayar semua yang ditanggungkan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Jika lembu itu menanduk seorang anak lelaki atau perempuan, maka peraturan itu berkuat kuasa pula atas pemiliknya. Jika lembu itu menanduk seorang hamba lelaki atau hamba perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada pemilik hamba itu. Dan lembu itu hendaklah direjam. Jika seseorang membuka sebuah lubang atau jika seorang menggali sebuah lubang dan tidak menutupnya, lalu seekor lembu atau keldai jatuh ke dalam, maka pemilik lubang itu harus membayar ganti rugi. Hendaklah dia membayar mengikut harga binatang itu kepada pemiliknya dan bangkai binatang itu menjadi miliknya. Jika seseorang melukai lembu orang lain sampai mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual dan uangnya harus dibagi dua. Lembu yang mati itu pun harus dibagi dua. Akan tetapi jika sudah diketahui bahwa lembu itu sejak dahulu sering menanduk dan pemiliknya tidak mau menjaganya, maka dia harus membayar ganti rugi penuh menggantikan lembu sedangkan bangkai itu menjadi miliknya. Peraturan tentang harta benda, pasal 22. Jika seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan menyembelihnya atau menjualnya, maka hendaklah dia membayar ganti rugi. 5 ekor lembu mengganti lembu itu dan 4 ekor domba untuk mengganti domba itu. Jika pencuri itu didapati sedang memecah masuk lalu dia dipukul orang sampai mati, maka tiada hutang darah yang ditanggungkan kepada si pemukul. Tetapi jika pembunuhan itu berlaku sesudah terbit matahari, maka si pemukul berhutang darah. Seorang pencuri harus membayar ganti rugi penuh. Jika dia tidak memiliki apa-apa, maka hendaklah dia dijual sebagai mengganti barang curiannya itu. Jika binatang curian itu, baik lembu, keldai maupun domba, didapati masih hidup di tangannya, maka hendaklah dia membayar ganti rugi 2 kali ganda. Jika seseorang mengembala ternakan di ladang atau di kebun anggur, dan ternakannya itu dibiarkan lepas sehingga memakan hasil di ladang orang lain, maka
Ia hendaklah memberikan hasil terbaik daripada ladangnya dan hasil terbaik daripada kebun anggurnya sendiri sebagai bayaran ganti rugi. Jika berlaku kebakaran di ladang, lalu merebak dan menyamar semak duri sehingga tumbuhan gandum atau rumput gandum yang belum dituai, bahkan seluruh ladang dimakan api, maka orang yang menyalakan api itu harus membayar ganti rugi penuh. Jika seseorang mengamanahkan uang atau barangnya untuk disimpan oleh jirannya, lalu uang atau barang itu dicuri dari rumah kawan itu, maka jika si pencuri itu ditemukan, hendaklah dia membayar ganti rugi 2 kali ganda. Jika si pencuri tidak ditemui, maka tuan rumah berkenaan hendaklah dihadapkan kepada Allah untuk diperiksa sama ada dia ada memanjangkan tangannya untuk mengambil barang milik jirannya. Dalam segala bentuk kecerobohan, sama ada berkaitan dengan lembu, keledai, domba, pakaian, atau barang-barang apapun yang hilang, jika yang seorang berkata ini milikku, maka perkara kedua-dua orang itu harus dibawa ke hadirat Allah. Sesiapa yang dipersalahkan oleh Allah harus membayar ganti rugi 2 kali ganda kepada jirannya. Ayat 10, jika seseorang mengamanahkan jirannya untuk menjaga seekor keledai, lembu, domba, atau binatang lainnya, lalu binatang itu mati, luka, atau diambil orang tanpa ada yang melihatnya, maka haruslah diangkat sumpah demi Tuhan antara kedua-dua orang itu untuk menentukan sama ada dia memanjangkan tangannya untuk mengambil harta milik jirannya. Sumpah itu harus diterima oleh si pemilik dan jirannya itu tidak perlu membayar ganti rugi. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri daripadanya, maka dia harus membayar ganti rugi kepada si pemilik. Jika binatang itu benar-benar dikoyak-koyakkan oleh binatang buas, maka dia harus membawanya sebagai bukti dan dia tidak perlu membayar ganti rugi bagi binatang yang dikoyak-koyakkan itu. Jika seseorang meminjam seekor binatang daripada jirannya, lalu binatang itu luka atau mati ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka dia harus membayar ganti rugi penuh. Jika pemiliknya ada di situ, maka dia tidak perlu membayar ganti rugi. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu sudah termasuk dalam sewanya. Peraturan tentang dosa yang keji, ayat 16. Jika seseorang memujuk seorang anak dara yang belum bertunangan lalu menidurinya, maka dia hendaklah membayar mas kawin untuk memperistrikan perempuan itu. Jika ayah perempuan itu sama sekali menolak untuk memberikan anaknya kepadanya, maka orang itu masih perlu membayar uang senilai mas kawin lazim bagi anak dara. Jangan kamu biarkan hidup seorang perempuan yang menjadi ahli sihir. Sesiapa bersetubuh dengan seekor binatang, dia wajib dihukum mati. Sesiapa yang mempersembahkan korban kepada mana-mana Tuhan dan bukan kepada Tuhan semata-mata, dia hendaklah dimusnahkan. Jangan menindas seorang pendatang atau menganiayanya, karena kamu pun dahulu pendatang di Mesir. Jangan menindas mana-mana balu atau seseorang anak yatim. Jika engkau menindas mereka lalu mereka berseru kepadaku, aku pasti akan mendengar seruan mereka. Murkaku akan menyala-nyala dan aku akan membunuh kamu dengan pedang. Lalu para istrimu menjadi balu dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika kamu meminjam uang kepada seorang daripada umatku yang miskin dalam kalangan kamu, jangan menjadi seorang penagih hutang terhadap dia dan jangan kau bebankan faedah hutang itu atasnya. Jika kamu mengambil pakaian kawanmu sebagai gadaian, kembalikanlah pakaian itu kepadanya sebelum matahari terbenam. Karena hanya itulah penutup dan pakaian pada tubuhnya, dengan apakah dia akan tidur. Jadi jika dia berseru kepadaku, aku akan mendengarkannya karena aku ini Maha Pengasih. Beberapa peraturan lain itu di dalam ayat 28, jangan menghina Allah dan jangan mengutuk seorang pemimpin bangsamu. Jangan lalai mempersembahkan hasil tuaianmu dan hasil pemerahan anggurmu. Yang sulung daripada anak-anak lelakimu harus kamu khususkan bagiku. Demikian jugalah harus kamu lakukan dengan kawanan lembu dan kawanan dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal dengan induknya, tetapi pada hari ke-8 engkau harus mempersembahkannya kepadaku. Jadilah orang yang suci bagiku, jangan kau makan daging yang dikoyak-koyakan oleh binatang liar, campakkanlah daging itu kepada anjing. Ini adalah peraturan-peraturan dahulu ya guys, di perjanjian lama.
And sekarang kita akan masuk di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, yaitu pasal 23 tentang Yesus mengecam orang Farisi. Yesus berkata kepada orang ramai dan murid-muridnya, ahli Taurat dan orang Farisi menduduki kerusi Musa. Oleh itu patuhilah dan turutilah perintah yang diajarkan oleh mereka. Tetapi jangan contohi perbuatan mereka, karena tidak selaras dengan ajaran mereka. Mereka meletakkan beban yang berat dan sukar dipikul ke atas bahu orang, tetapi mereka langsung tidak mau menolong orang memikul beban itu. Ngerti nggak ayat itu? Mereka melakukan sesuatu hanya untuk dilihat orang. Lihatlah betapa besarnya bekas ayat kitab suci yang diikat pada dahi dan lengan mereka, serta betapa panjangnya jumbai jubah mereka. Mereka suka duduk di tempat terhormat, di pasar, dan suka dipanggil rabi. Janganlah suruh orang memanggilmu rabi, karena kamu semua bersaudara dan gurumu hanya satu. Janganlah panggil sesiapapun di dunia ini Bapa, karena kamu hanya mempunyai satu Bapa yang di surga. Janganlah suruh orang memanggilmu pemimpin, karena pemimpinmu hanya satu, yaitu Kristus. Orang yang terbesar antaramu haruslah menjadi pelayanmu. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Malanglah kamu ahli Taurat dan orang Farisi, kamu munafik. Kamu menutupi kerajaan surga di muka orang. Kamu bukan saja enggan memasuki kerajaan surga, kamu halang pula orang lain yang berusaha untuk masuk. Malanglah kamu ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik. Kamu menipu balu dan merampas rumahnya. Kemudian pura-pura berdoa berjela-jela. Oleh itu kamu akan menerima hukuman yang lebih berat. Malanglah kamu ahli Taurat dan orang Farisi, kamu munafik. Kamu merentas lautan dan daratan untuk menarik seseorang menganut agamamu. Namun demikian setelah berjaya, kamu menjadikannya isi neraka yang 2 kali lebih buruk daripadamu. Malanglah kamu pemimpin yang buta, kamu mengajar orang demikian. Jika seorang bersumpah demi bait suci, dia tidak terikat pada sumpahnya. Tetapi jika dia bersumpah demi emas di dalam bait suci, dia terikat pada sumpahnya. Hai orang bodoh dan buta, yang mana lebih penting, emas atau bait suci menjadikan emas itu suci? Kamu juga mengajar orang begini, jika seseorang bersumpah demi mezbah, dia tidak terikat pada sumpahnya. Tetapi jika dia bersumpah demi persembahan di atas mezbah, dia terikat pada sumpahnya. Hai orang yang buta hati, yang mana lebih penting, persembahan atau mezbah yang menjadikan persembahan itu suci? Ketahuilah, apabila seseorang bersumpah demi mezbah, dia bersumpah demi mezbah dan demi segala persembahan di atasnya. Apabila seseorang bersumpah demi bait suci, dia bersumpah demi bait suci itu dan demi dia yang tinggal di situ. Apabila seseorang bersumpah demi surga, dia bersumpah demi tahta Allah dan demi dia yang duduk di atas tahta itu. Malanglah kamu ahli Taurat dan orang Farisi, kamu munafik. Kamu memberikan 1/10 daripada berbagai jenis rempah seperti selasi, adas manis, dan jintan kepada Allah. Tetapi kamu tidak mematuhi ajaran Taurat yang benar-benar penting seperti keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kamu harus mengerjakan semua ini tanpa melalaikan ajaran yang lain. Hai pemimpin yang buta, agas kamu tapis, tetapi unta kamu telan. Malanglah kamu ahli Taurat dan orang Farisi, kamu munafik. Kamu membersihkan bagian luar cawan dan pinggan, sedangkan bagian dalamnya penuh dengan hasil kekerasan dan kerakusanmu. Hai orang Farisi yang buta hati, bersihkan bagian dalam cawan itu, bagian luarnya akan dibersih juga. Malanglah kamu ahli Taurat dan orang Farisi, kamu munafik. Kamu seperti kubur yang bercat putih, cantik di luar, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang mayat dan segala macam kekotoran. Begitulah kamu. Pada lahirnya kamu orang yang benar, tetapi sebenarnya kamu durjana dan munafik. Malanglah kamu ahli Taurat dan orang Farisi, kamu munafik. Kamu membina makam yang indah untuk nabi-nabi dan menghiasi kubur orang yang benar. Kamu berkata, kalaulah kami hidup pada zaman nenek moyang kami dahulu, tentu kami tidak akan mengikut perbuatan mereka yang menumpahkan darah para nabi.
Jadi, kamu keturunan pembunuh nabi. Kalau begitu teruskan dan sempurnakanlah apa yang dimulakan oleh nenek moyangmu. Hai kamu ular, bahkan kamu bagaikan ular kapak berbisa, bagaimana kamu dapat melepaskan diri daripada hukuman neraka? Sesungguhnya aku akan mengutus nabi, orang bijaksana dan ahli Taurat kepadamu. Kamu akan membunuh dan menyalib mereka, yang lain pula kamu sebat di dalam Samaah, dan buru dari kota ke kota. Dengan demikian, darah semua orang yang benar tertumpah di bumi akan ditanggungkan kepadamu. Mulai daripada darah Habel yang tidak bersalah itu, hingga kepada darah Zakaria anak Bereknya yang kamu bunuh di antara rumah ibadat dengan mezbah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semuanya itu akan ditanggungkan kepada keturunan zaman ini. Yerusalem, Yerusalem, kamu membunuh nabi dan merajam utusan Allah. Sudah berapa kali aku ingin mengumpulkan anak-anakmu seperti seekor ibu ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mahu. Rumahmu akan ditinggalkan dan terbiar. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi sehingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dengan nama Tuhan. Pasal 24 yaitu tentang tanda-tanda akhir zaman. Apabila Yesus melangkah keluar dari bait suci, murid-muridnya datang mendapatkannya lalu menunjukkan bangunan-bangunan bait suci itu. Yesus berkata kepada mereka, lihatlah semuanya ini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tiada seketul pun batunya akan ditinggal tersusun, semuanya akan dirobohkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, murid-muridnya datang mendapatkannya. Pada masa itu tiada orang lain di situ. Mereka bertanya, katakanlah kepada kami bilakah hal-hal itu akan terjadi. Apakah tanda-tanda kedatanganmu dan akhir zaman? Yesus menjawab mereka, awas, jangan terpedaya oleh sesiapapun. Ramai orang yang akan datang dengan namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan membuat ramai orang terpedaya. Kamu akan mendengar tentang peperangan dan desas-desus peperangan, tetapi janganlah kamu gentar karena hal-hal itu begitu harus terjadi. Harus terjadi guys, tetapi belum sampai waktunya akhir zaman. Maksudnya peperangan dulu, apa yang terjadi sekarang ini sedang terjadi. Ini semua tanda-tanda akhir zaman lah. Ngerti nggak? Gimana pun kamu berdoa, Tuhan jauhkan peperangan apa semua nih. Tapi firman Tuhan sudah mengatakan semua perkara itu harus terjadi sebelum kedatangannya. Bangsa akan bangkit bertarung dengan bangsa. Ini pun sedang terjadi. Karena kerajaan dengan kerajaan, kebeluran dan gempa bumi akan berlaku di merata-rata. Segala ini cuma permulaan kesakitan sebelum bersalin. Guys, baru permulaan guys. Setelah itu kamu akan ditangkap dan diserahkan untuk disiksa dan dibunuh. Kamu akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Ya, ini sedang terjadi. Pada masa itu ramai tidak akan lagi beriman kepadaku dan mereka akan saling mengkhianati dan membenci. Ramai nabi palsu akan tampil memperdayakan orang ramai. Sedang terjadi. Kejahatan semakin merebak sehingga kasih sayang hampir luput dari hati manusia. Namun demikian, sesiapa yang bertahan ke saat akhir akan diselamatkan. Injil tentang kerajaan Allah akan disebarkan ke seluruh pelosok bumi sebagai suatu kesaksian kepada semua bangsa. Selepas itu, barulah tiba akhir zaman. Apa dia bilang? Injil tentang kerajaan Allah akan disebarkan ke seluruh pelosok bumi. Maknanya semua orang akan tahu Injil. Injil sebagai suatu kesaksian kepada semua bangsa. Selepas itu barulah tiba akhir zaman. Ini kalau aku melihat daripada situasi sekarang ini, ketika pandemi seperti ini, kan disebabkan pandemi, kita punya social media ini, dia itu bergerak dengan sangat laju penggunaan teknologi. Social media kayak sekarang kan
karena disebabkan kita tidak boleh belajar secara face to face, kita tidak boleh pergi ke sekolah, dan semuanya menggunakan menggunakan HP, menggunakan laptop, and then jadi orang pun mempercepatkan teknologinya itu, dia laju meningkat dengan dia lebih cepat dari biasa. Dan gereja juga terlibat dalam hal ini, dimana kan kita nggak bisa pergi turun ke gereja. Jadi kita mendengar khotbah melalui YouTube, melalui Zoom, Google Meet, kayak gitu. And then, kalian ngerti nggak ini? Ini Tuhan, mesti ada sebab Tuhan mengizinkan COVID ini, guys. Disebabkan COVID ini, teknologi kita bergerak dengan pantas, dan kita lebih mendengar firman Tuhan lebih banyak daripada biasa, disebabkan kita melihat di YouTube, di social media yang lain seperti Instagram. Saya rasa lebih banyak lagi orang mendengar firman Tuhan. Dan ini seperti yang dinyatakan di sini, Injil tentang kerajaan Allah akan disebar di seluruh pelosok bumi. Karena internet itu kan tiada batas. Dia semuanya, yang penting semuanya itu di ujung jari aja. Kamu tekan aja, kamu bisa melihat khotbah. Nah, ini guys. Jadi apa yang Tuhan mengizinkan sesuatu itu pasti ada sebabnya, guys. Jadi Injil firman Tuhan sekarang bergerak lebih cepat. Dan ada lebih banyak orang mendengar firman Tuhan daripada sebelumnya. Itu dia mendengar lah, tapi nggak tahu dia mengikut atau enggak. And then kita lihat di dalam seksaan yang besar. Oleh itu, apabila kamu melihat kekejian yang membawa kebinasaan yang disebut oleh Nabi Daniel di tempat suci, biarlah para pembaca memperhatikan artinya. Ketika itu orang yang di Yudea mesti lari ke pergunungan, orang yang di atas bumbung ketika itu janganlah masuk ke rumah mengambil apa-apa. Orang yang di ladang usahalah pulang mengambil jubah, malanglah ibu yang mengandung dan menyusui anak, berdoalah semoga kamu tidak terpaksa melarikan diri pada musim dingin atau hari Sabat. Ketika itu akan berlaku kesengsaraan yang belum pernah berlaku sejak dunia diciptakan sampai sekarang. Tidak pernah berlaku lagi, guys. Dan yang tidak akan pernah berlaku lagi. Kalaulah masa itu tidak disingkatkan, tiada seorang pun akan selamat. Namun demikian demi umat pilihannya masa itu disingkatkan. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Kristus ada di sini atau dia ada di sana, jangan percaya. Karena beberapa Kristus palsu dan nabi palsu akan muncul dan menunjukkan berbagai mujizat serta keajaiban untuk memperdaya orang, kalau boleh termasuk umat pilihan. Dengarlah, aku telah memberitahumu semua ini sebelum terjadi. Jika orang berkata kepadamu, lihat, dia ada di gurun, jangan kamu ke sana. Dan jika mereka berkata, dia ada di dalam bilik, usahlah kamu percaya. Sesungguhnya anak manusia akan datang dia akan datang bagaimana? Seperti kilat yang memancar di seluruh langit dari timur hingga ke barat, di mana ada bangkai, disitulah berkerumunannya burung nasar. Di mana ada bangkai, disitulah berkerumunannya burung nasar. Apa maksud itu? Nah, itulah penting baca firman Tuhan. Kita tahu tanda-tanda akhir zaman, kita tahu bagaimana nanti Tuhan datang. Cuma karena minta daripada Bapak Rohani kalian untuk menjelaskan dengan lebih mendalam lagi. Jika kalian nggak baca firman Tuhan, kamu akan belum, nggak tahu apa-apa yang terjadi. Macam hidup selesa aja, nggak tahu hari esok Tuhan datang. Gak tahu tanda-tanda akhir zaman, gak tahu semua itu, hidup selesa aja. Karena itu penting baca firman Tuhan. Bentar. And kita lihat di dalam kedatangan yang mulia.
guys. Jangan lari. Kita lihat di dalam Kedatangan yang Mulia ayat 29. Tidak lama selepas kesengsaraan masa itu, matahari akan dikelamkan. Ini kedatangan yang mulia ya, kedatangan Tuhan Yesus. Dan bulan tidak akan bersinar lagi, bintang-bintang di langit akan gugur, dan kuasa-kuasa di langit akan digoncang. Kok cerah banget nih. Tanda Anak Manusia akan kelihatan di langit, semua suku bangsa di bumi akan menangis melihat Anak Manusia dalam awan, dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Sangkakala akan dibunyikan dengan kuatnya, dan Anak Manusia akan terus menghantar malaikat-malaikatnya dan menghimpunkan umat pilihannya dari 4 mata angin, dari satu hujung langit ke hujung yang lain. Ambillah iktibar daripada ibarat tentang pokok ara, apabila dahan-dahannya sudah melembut dan mula bertunas. Kamu tahu musim panas hampir tiba, demikianlah apabila kamu melihat perkara-perkara ini, ketahuilah kamu bahwa waktunya hampir tiba, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, angkatan zaman ini tidak akan luput sebelum segala ini terjadi. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi kata-kataku tidak akan lenyap. Nasihat supaya berjaga-jaga. Tetapi tentang hari dan waktunya, tiada siapa yang tahu hari atau waktunya, baik para malaikat di surga maupun anak. Hanya Bapa yang tahu. Sebagaimana yang berlaku pada zaman Nuh, demikianlah kelak pada akhir kedatangan Anak Manusia. Sebelum banjir melanda, mereka makan, minum, berkahwin, dan dikahwinkan, hinggalah waktu Nuh masuk ke bahtera. Mereka tidak sadar apa yang berlaku hingga banjir memusnahkan mereka. Demikianlah kelak pada hari kedatangan Allah, pada hari kedatangan Anak Manusia. Pada hari itu ada 2 orang yang sedang bekerja di ladang, seorang dibawa dan seorang ditinggalkan. Antara 2 orang wanita yang sedang menggiling gandum, seorang akan dibawa manakala seorang lagi ditinggalkan. Apa kamu nih? Aduh. Diam sejak mana mbak? Pergilah pergi. Mana tadi kita guys? Antara 2 orang wanita yang sedang menggiling gandum, seorang akan dibawa manakala seorang lagi ditinggalkan. Berjaga-jagalah karena kamu tidak mengetahui waktunya Tuhanmu datang. Ingatlah, sekiranya tuan rumah mengetahui bila masanya pencuri akan datang, dia tidak akan tidur. Dia tidak akan membiarkan rumahnya dipecah masuk. Kamu juga hendaklah sentiasa bersedia. Anak Manusia akan datang pada saat yang kamu tidak sangka. Yang kita tidak sangka, mungkin kita sedang santai-santai, kita lihat bumi mungkin kelihatan baik. Yang pasti yang tidak pernah terlintas di pikiran, yang jauh dari terlalu cerah, yang jauh daripada apa yang kita pikirkan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Dialah yang diamanahkan oleh tuannya menjadi pengurus rumahnya dan memberikan makanan kepada hamba-hamba yang lain pada waktunya. Diberkatilah hamba itu jika dia didapati menjalankan tugas pada waktu tuannya kembali. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuan itu akan mengamanahkan segala harta bendanya kepada hamba itu. Tetapi jika hamba itu zalim, dia akan berkata dalam hatinya, tuan akan pulang. Lalu dia pun memukul hamba-hamba yang lain dan makan minum dengan pemabuk. Kemudian tuan itu akan kembali pada hari yang tidak disangkanya, dan pada waktu yang tidak diketahuinya dia akan membunuh hamba itu dan membuangnya ke tempat orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Begitulah guys. Ya. Jadi terus bersiap sedia, berjaga-jaga. Pastikan iman kita itu terus teguh, terus kuat. Ini semua tanda-tanda ini sedang berlaku, guys. Jadi sampai di sini saja pembacaan kita untuk hari ini. Terima kasih karena terus setia membaca bersama saya.
cerah banget. Jumpa kita di dalam next pembacaan, guys. Bye.